Videoin aku. Politik mercusuar. Politik mercusuar. Sebuah kebijakan ambisius yang diusung oleh Soekarno pada era 60-an. Bertujuan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri di mata dunia internasional. Bagi Soekarno, Indonesia harus menjadi simbol kebangkitan bagi third world country. Ia percaya bahwa kemerdekaan tanpa kekuatan internasional tak ada artinya. Soekarno ingin menunjukkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri, mampu bersaing di panggung dunia. Berangkat dari ambisi Soekarno dalam menaikkan taji Indonesia di kancah internasional, berbagai proyek-proyek yang bersifat mega proyek dicanangkan mulai dari tahun 1959. Area-area pusat Jakarta kini langsung berubah menjadi lahan-lahan bagi mega proyek yang dirancang oleh Soekarno sendiri. Contoh saja bangunan-bangunan yang sekarang eksis seperti GBK, Monas, Bundaran HI, dan juga Hotel Indonesia merupakan beberapa bangunan yang merupakan hasil dari kebijakan politik ini. Megah nan mengagungkan, itulah frasa yang menggambarkan bangunan-bangunan yang merupakan hasil dari kebijakan politik ini. Namun, realita kehidupan masyarakat di masa itu tidak seelok bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dengan kemegahannya. Berbagai degradasi secara ekonomi terjadi pada masa itu yang berimbas pada segi politikan yang akhirnya membuat masyarakat menjadi semakin sengsara. Politik mercusuar, meskipun berhasil menarik banyak sekali perhatian di dunia internasional dan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia, proyek-proyek besar yang dibiayai oleh pemerintah tetap saja memerlukan anggaran yang sangat besar, yang seringkali anggaran pada saat itu melebihi kemampuan ekonomi negara tersebut. Sehingga perekonomian domestik mengalami tekanan yang sangat besar dengan adanya inflasi yang meningkat dan beban utang yang bertambah. Sumber daya yang harusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat justru dialihkan untuk pembangunan simbolis. Sehingga pada saat itu terjadi kesenjangan antara ambisi internasional dan fokus pada negara saat itu sendiri. Politik mercusuar Indonesia pada kala itu berpengaruh pada politik Indonesia. Salah satunya datang dari Muhammad Hatta yang menyatakan kontra terhadap keputusan mega proyek Soekarno. Walaupun sudah tidak menjadi wakil presiden, Hatta menyebut bahwa Soekarno bukanlah ahli ekonomi dan ahli ekonomi Indonesia pada kala itu justru tidak bisa menjalankan tugasnya dan membuat ekonomi Indonesia terpuruk. Situasi semakin memburuk dengan petani-petani yang berteriak, buruh, dan bahkan mahasiswa yang mengadakan demonstrasi ke tengah jalan untuk melengsarkan pemerintahan Soekarno dan menggempur kebijakan politik mercusuar yang dinilai menghambur-hamburkan uang masyarakat Indonesia pada kala itu. Nah, jadi gimana nih Bis? Menurut lo politik mercusuar tuh bermanfaat gak? Jadi kalau menurutku ya, politik mercusuar itu penting buat Indonesia pada zaman itu. Karena dengan adanya politik mercusuar, nama atau citra baik Indonesia itu semakin meningkat di mata internasional. Nah, karena hal tersebut juga akhirnya banyak investor-investor dari luar itu masuk ke Indonesia, sehingga secara tidak langsung itu menaikkan ekonomi di Indonesia. Dari praktik politik mercusuar ini, saya belajar bahwa menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang yang mewakili suara dan kebutuhan dari rakyatnya, bukan ambisinya sendiri. Seorang pemimpin harus bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan menjadi penentu arah yang bertanggung jawab bagi rakyatnya. Jika cita-cita atau kepentingan ambisi pribadi telah menghalang-halangi tujuan utama dari seorang pemimpin, maka pemimpin itu sudah tidak layak dan harus digantikan. Politik mercusuar Soekarno mencerminkan ambisi besar dan kepemimpinan yang kuat sesuai dengan nilai kompetens dan leadership. Namun, kurangnya perhatian terhadap dampak ekonomi mengajarkan kita terhadap pentingnya konsens dan compassion dalam kebijakan publik. Terima kasih. Menurut saya, politik mercusuar ini baik untuk membangun citra masyarakat Indonesia sebagai negara yang maju. Sayangnya saat itu kurang tepat diterapkan karena Indonesia masih terpuruk dari segi ekonomi dan masyarakat sangat membutuhkan makan. Maka bangunan-bangunan itu sia-sia dan terkesan hanya mengejar duniawi yang fana. Maka esensi dari mensejahterakan masyarakat saat itu kurang
bisa diwujudkan oleh Presiden kita Soekarno. Menurut saya tugas kelompok kali ini itu memberikan edukasi yang baik bagi kami sebagai anggota kelompok dan bagi orang lain. Karena pada tugas kali ini kita menyampaikan informasi secara singkat namun berbobot mengenai politik mercusuar. Dan hal itu menurut saya dapat membantu kita untuk mengevaluasi diri kita apa yang sebaiknya kita lakukan atau kita kembangkan di masa depan. Jadi, jangan lupakan Sejarah. Terima kasih.